Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bangsa tercinta. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, karya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. mari majulah Indonesiaku. Visi dan misi UPT Negeri 1 Makale. Visi Kurikulum 2013. Terwujudnya yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Sedangkan misi Kurikulum 2013, 1. Menumbuh kembangkan penghayatan agama yang dianutnya melalui pendidikan agama dan pembiasaan. Yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. Visi Kurikulum Merdeka. Terwujudnya sekolah yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Misi Kurikulum Merdeka. 1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. 2. Membangun kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah, komite, keagamaan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan kearifan lokal dalam bergaul dan bertindak. 4. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan demokratis dan terbuka. Yang kelima, membangun integritas dan sinergitas dalam berkarya. Keenam, melaksanakan pembelajaran berbasis budaya berdasarkan adat istiadat. Yang ketujuh, meningkatkan sarana pembelajaran guna mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program sekolah. Rencana strategi kurikulum merdeka. Yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang kedua, terbangunnya kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah, komite, dunia usaha, organisasi wanita, kepemudaan, keagamaan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan kearifan lokal dalam bergaul dan bertindak. Yang keempat, terwujudnya manajemen dan kepemimpinan demokratis dan terbuka. Kemudian rencana strategis kurikulum K13. Yang pertama, meningkatkan prestasi bidang akademis dan non-akademis secara bertahap dari tahun ke tahun.
Yang kedua, mengembangkan potensi sekolah sehingga mampu berkompetisi di bidang kemajuan pendidikan. Yang ketiga, mewujudkan dan mengantarkan anak didik menjadi insan berdisiplin, kepribadian, berkarakter kuat dan berilmu. Yang keempat, menjadi warga sekolah sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang rindang dan menyenangkan. Yang keenam, mewujudkan sekolah yang berisi dan berwirausaha. C. Tata tertib sekolah. Pertama, hal masuk sekolah. Poin pertama, semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu pada kepala sekolah. 3. Poin A. Murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Poin kedua, kewajiban murid. Pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. 4. Membantu kelancaran pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. 5. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Poin ketiga, larangan murid. 1. Meninggalkan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izinan kepala sekolah. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang ketiga, menerima surat-surat atau tamu di sekolah. Yang keempat, memakai perhiasan yang berlebih-lebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, merokok di dalam kelas dan dalam lingkungan sekolah. Poin yang keempat, hal pakaian dan lain-lain. 1. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, murid-murid putri memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang ketiga, rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Keempat, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kelima, hak-hak murid. Pertama, murid-murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid-murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, murid-murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Keenam, hal les privat. Yang pertama, murid yang terbelakang dalam suatu mata pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan surat dari orang tuanya kepada kepala sekolah. Kedua, les privat kepada guru kelasnya dan les privat tanpa sepengetahuan kepala sekolah dilarang. Yang ketiga, les privat hanya diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang ketinggalan. Bagian D, jam belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di UPT SDN 1 Makale, jam belajar siswa dimulai pukul 07.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Tengah untuk kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 dimulai pukul 07.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Tengah. Terkhusus di hari Jumat, proses pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah. Bagian E, praktik-praktik kebiasaan positif. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan salam setiap bertemu. Yang ketiga, apel pagi yang dirangkaikan dengan menyanyi lagu nasional dan lagu rohani serta doa bersama. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya.
Bagian F, hubungan kerjasama sekolah dengan institusi lain dan orang tua siswa. Dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan orang tua, pihak sekolah selalu mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk menyampaikan dan menjelaskan program kerja sekolah sehingga orang tua dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada sekolah, baik itu dukungan material maupun dukungan moral. Kegiatan seremonial formal di sekolah. 1. Upacara bendera setiap hari Senin. 2. Rapat tahun ajaran baru. 3. Rapat persiapan semester. 4. Rapat mid semester 2 kali dalam 1 tahun. 5. Rapat semester 2 kali dalam 1 tahun. 6. Rapat penyampaian hasil rapat MKKS. 7. Rapat ujian sekolah. 8. Rapat kabupaten. 9. Rapat kenaikan kelas. 10. Rapat dana bos LKS. 11. Pembentukan panitia siswa baru. 12. Rapat pembentuk visi dan misi. 13. Rapat pembagian tugas dengan tugas. Kemudian kegiatan rutin. 1. Kurikuler. Yang kedua, kurikuler. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kepala sekolah UPT SDN 1 Makale, sekolah tersebut tidak memiliki kegiatan kurikuler. Kemudian ekstrakurikuler. Yang pertama, Pak Tira, tari Pak Gelu, dan yang kedua kegiatan pramuka.